Welcome back to YouTube channel Nevermok. Kali ini kita akan unboxing Golden X Tyrus Flare. Wah, ini dapat bonus Blue Dragon, tapi bukan ngeluarin es. Serangannya tetap senjata api, tetap semburan api. Ya, kita keluarkan dulu figurnya dari kotaknya. Ini sayangnya Storm Toys ini kotaknya kurang bagus ya, murahan kesannya. Ya, dapat backdrop juga seperti figur-figur Golden X lainnya. Ini sekarang kita keluarkan dulu figurnya dari kotak plastiknya. Ini dapat tangan partnya lumayan banyak, ada 4 pasang, berarti ada 8 tangan, 4 kanan 4 kiri, sama tangan standarnya yang terpasang ya, jadi ada 5 pasang. Ya, ini beli figur dapat bonus dragon ini. Ini yang dibeli dragonnya atau figurnya sebenarnya kalau kayak gini nih. Keren. Ya, ini kita keluarkan dulu. Ya, bau khasnya dari plastik Storm Toys itu sudah langsung tercium pada saat dikeluarkan. Nah, ini kita cek artikulasi dulu, dan ini saya tunjukkan dadanya juga soft rubber, empuk. Nah, jangan berpikir yang enggak ya. Ya, karena soft rubber dia ada kelemahannya sih, warnanya agak beda. Jadi dia itu torso bawahnya plastik keras, torso atasnya empuk soft rubber, jadi agak beda warnanya. Ya, walaupun tidak terlalu kentara sih, cuman takutnya nanti makin lama makin kelihatan penampakan bedanya. Ya, ini artikulasinya kita cek dulu. Wah, ini super articulate, bagus nih, bisa nekuknya bisa ekstrim banget ini sikunya. Dan kita coba elastisitasnya. Ya, berhubung yang Gilius kemarin copot ya, ini saya posekan agak ekstrim, ternyata bisa lebih lincah ini, berarti mungkin karena posturnya lebih kurus ya, jadi dia lebih bisa bergerak lebih leluasa. Ya, ini adalah powerful female ini. Saya jadi inget-inget Red Sonja malah kalau lihat dia, mungkin terinspirasi Red Sonja ya. Nah, ini Anda bisa lihat bedanya, cuman nggak kelihatan mungkin ya di kamera, nggak terlalu kelihatan, cuman ada sih, ada dikit, kelihatan dikit perbedaannya. Ya, ini juga dengkulnya juga bisa nekuk dengan ekstrim, dan dia bisa split juga pastinya karena tidak ada rok penghalang. Dia hanya memakai celana dalam saja, dan dari bahan soft rubber juga. Ya, ini posenya bisa pose Golden X Kick ya. Bisa pose tendangan maut. Nah, ini yang perlu diperhatikan nih, torsonya dia sering geser-geser nih, bisa karena dia soft rubber ini bagian celananya, jadi kadang itu bisa menonjol keluar gini dari soft rubbernya. Ini harus dimasukkan dulu ya supaya tidak tertekuk. Kalau rubber tertekuk jangka waktu lama nanti nggak bisa balik lagi, jadi ketekuk gitu, jadi jelek nanti. Ya, ini tapi pose berdirinya bisa girly sih, hipnya bisa mantul sebelah kirinya bisa lebih naik gitu hipnya, apa ya istilahnya ya, mantul. Mantap betul. Dan ini senjatanya sebilah pedang, dan ada kepala ekstranya juga, kepala battle cry, kepala dengan ekspresi marah gitu ya, ekspresi taruh menyerang. Dan ini dapat ekstra tangan menunjuk. Ini jarang-jarang dapat menunjuk nih. Kayaknya dulu yang X Battler sama Gilius gak dapat pose menunjuk. Ini harus kita ganti dulu tangannya supaya bisa megang pedangnya. Wah, gampang banget copotnya. Wah, gampang banget masangnya, karena tuasnya kecil kayak SHF. Iya, perlu diwaspadai ya, takutnya kalau terlalu kasar nanti patah itu tuasnya. Ya, ini megangnya satu tangan aja karena pedangnya pedang kecil. Nah, ini posenya asik ini, mantap ini posenya.
Tyrese Flare ini salah satu karakter dengan speed tinggi dalam game Golden Axe. Dia mungkin butuh serangan lebih banyak ya untuk nyerang lawan, cuman karena cepat jadi ya oke lah, dia bisa menyerang secepat kilat. Elemennya api sesuai namanya, Tyrese Flare. Kalau X-Battler itu bumi kayaknya, gempa bumi. Gilius Thunderhead itu elemennya petir halilintar. Ya, ini kepalanya bisa diganti, cuman saya agak kurius dengan rambut poni depannya ini, kayaknya bisa dicopot ini. Wah, ini kayak sistemnya kayak sistem SHF ini kalau beneran bisa dicopot nih. Apakah harus nyopot poni atau langsung ditarik aja ya kepalanya ya untuk ganti ya? Ini perlu dibahas lebih detail ini masalah kepala. Ya, ini saya pose battle pose dulu. Harus diatur sedemikian rupa ya supaya bagian hipsnya itu nggak tertekuk-tekuk gitu. Yes, battle pose mantap. Nah, ini kepala ekstranya. Saya mau ganti dengan kepala battle cry, istilahnya untuk kepala pose tempur ya. Nyopotnya gampang banget. Masangnya gampang juga enggak ya? Ya, ini bener ini, kayaknya rambut poninya bisa dicopot ini. Ya, ini masangnya juga relatif gampang untuk kepala, nggak perlu air panas, bisa langsung dicolokin aja. Kalau yang pose tarung ini kepalanya rambutnya terurai ke belakang, dia kayak kena angin gitu. Poni depannya juga, poni lemparnya itu juga lebih awut-awutan gitu ya, karena dia pose lagi nyerang atau lagi perang gitu, jadi terurai. Mantap bener ini, mantap ini action figurnya. Ada satu lagi kelupaan aksesorisnya. Ini adalah daging. Wah, bukan daging, ini adalah efek semburan api. Tapi bukan buat Tyrese Flare-nya, ini buat naganya. Nanti kita bahas untuk naganya nih. Ya, ini kepalanya mau saya bahas dulu lebih detail. Jadi ini ada dua kepala, ekspresi normal dan ekspresi perang. Poninya bisa dicopot, masing-masing bisa dicopot. Jadi beneran kayak SHF. Dan bisa ditukar posisinya. Nah, jadi yang poni lemparnya rapi bisa dipasangkan ke yang kepala perang, kepala battle cry. Saya bilangnya battle cry aja ya. Jadi yang kepala normal poni lemparnya bisa awut-awutan, dan yang battle cry poninya bisa lebih rapi. Dengan logika seperti ini berarti harusnya kepalanya atau rambut belakangnya juga bisa saling diganti posisinya. Nah, ini kita lihat colokannya, bentuknya, kotaknya apakah sama antara kepala normal dan battle cry. Nah, ternyata sama. Harusnya bisa. Berarti yang kepala marah bisa dipasangkan ke yang rambut normal, dan yang kepala normal bisa dipasangkan ke yang rambut perang atau battle cry. Agak susah sih masuknya, mungkin agak ada yang nggak cocok gitu ya, tapi bisa kok. Ya, jadi ini rambutnya yang tercerai burai tapi dengan ekspresi wajah kalem. Wah, ini asik ini, lucu ini. Sementara yang wajah marah dipasangkan ke rambut yang terurai tenang. Ya, asik ini, bisa ditukar-tukar gini. Ini yang X-Battler sama yang Gilius nggak bisa kayak gini ya, ekspresinya ya cuman milih aja mau tenang atau perang. Nah, ini pose wajah marah tapi rambutnya tenang. Ya, keren ini.
konsepnya ini. Bisa ditukar-tukar gini, baru tahu juga nih. Sementara wajah tenang, tapi rambutnya terburai-burai kena angin gitu ya ceritanya. Ya mungkin waktu latihan. Ini ceritanya lagi latihan mengayunkan pedang gitu, rambutnya terurai, tertiup angin, tapi ekspresinya tidak marah karena hanya sekedar latihan. Ya pikirlah, use your imagination. Ya, sekarang kita akan cek naganya. Ini naganya bentuknya sama ya seperti dragonnya X Battler yang merah. Ini cuman bedanya warnanya biru, tapi saya rasa ini sama semua, moldingannya, artikulasinya, detailnya juga, hanya dia beda warna pelana dan warna kulitnya naganya yang pasti. Ini kita cek artikulasi dulu ya. Sama, bisa nekuk juga pergelangan tangannya. Bener-bener naga yang sama dengan yang merah. Ya di gamenya juga sama sih masalahnya gambarnya antara naga merah dan biru. Nah ini tangannya copot, coba saya pasang dulu yang bener. Ya ini udah bener ini. Ya memang figur bagus tuh harus gitu, daripada patah mending copot. Jadi bisa dipasang lagi. Tantangannya dari naga ini saya ingat pada saat episode waktu kita review X Battler itu adalah masang ekornya. Susahnya setengah mati, harus direndam air panas dulu baru bisa masuk dulu itu. Sayangnya waktu ngerendam air panas nggak ke syuting, jadi nggak kelihatan. Nah sekarang kita akan coba pasang langsung, bisa nggak? Nah ayo, susah nggak nih masangnya? Ais, cari posisi dulu yang enak. Aduh patah, enggak patah, harus dipaksa. Aduh enggak bisa nih, harus air panas nih kayaknya. Sekali lagi deh, coba deh. Bisa, enggak perlu air panas. Mantap, ini beda sama yang Red Dragon nih. Wah ini berarti ada improvement ya. Diapain nih plastiknya sampai bisa gampang masuk nih. Kalau yang merah beneran susah banget dulu itu masangnya. Ini tanpa pakai air panasan bisa masuk. Dan artikulasinya juga seret ini. Wah mantap ini, mantul, mantap betul. Ya ini kita akan posekan naganya sedemikian rupa supaya bisa ditunggangi. Karena seperti yang X Battler dulu juga, ini naganya takutnya letoy di artikulasi kaki ya, terutama ankle. Kalau posenya salah terus dalam waktu panjang dikena tekanan beban berat figurnya, nanti bisa lama-lama letoy. Cuman harusnya aman sih, karena Taris Flare figurnya ringan dan ini ankle-nya juga kayaknya seret artikulasinya. Cuman kalau mau lebih aman ya mungkin dikasih tunjangan, dikasih penunjang gitulah, semacam stand base di bawahnya naganya supaya bisa kuat menahan bobot figurnya dan bobot badannya sendiri. Dragonnya berat ini figurnya, lebih berat dari figur orangnya pasti. Nah ini kita pasang dulu kakinya ke pedalnya, ke sadelnya, supaya bisa mantap dan realistis gitu loh posenya. Diatur dulu yang rapi, jangan keburu, supaya hasilnya kelihatan lebih bagus. Ya ini kepalanya saya pakai kepala kalem tapi rambutnya yang berkibar. Ya,
Tyrese Flare dan Blue Dragon siap maju ke medan pertempuran. Ini mulutnya bisa buka nutup juga, kepalanya juga bisa noleh-noleh, samalah pokoknya sama yang punyanya X Battler yang merah itu. Kalau Anda belum nonton video saya sebelumnya yang review X Battler. Yes, sip, mantap, imbang saudara. Tyrese Flare merupakan salah satu karakter dari game arcade ngetop tahun 80-90an berjudul Golden Axe, dan dia tipenya yang tipe speed ya, jadi gerakannya lincah, butuh serangan lebih banyak untuk menghajar lawan, tapi serangannya cepat, lebih cepat daripada karakter yang lain. Kalau X Battler itu yang standar antara power dan speed balance. Kalau yang Tyrese Flare ini speednya high, yang powernya agak low. Kalau yang Gilius Thunderhead yang Pak Tua kemarin itu powernya tinggi tapi speednya low. Dan detail Blue Dragonnya benar-benar sama seperti Red Dragon kepunyaan X Battler, benar-benar dari molding yang sama, cuman bedanya nih plastiknya kayaknya agak lebih soft mungkin ya, karena untuk masang ekornya juga lebih gampang daripada yang Red Dragon. Nah sekarang kita pasang aksesoris semburan apinya. Iya, wah ini mantap ini. Kalau dulu yang punyanya X Battler yang naga merah itu cuman dapat bola api gitu. Nah kalau ini dapat semburan api. Ini kalau di game memang favorit saya yang biru sih, karena serangan apinya lebih mantap ini. Bisa area damage istilahnya. Sip. Ya ini cuman efek kamera ya, nggak beneran bisa keluar api. Apinya ini juga plastik ini. Ya diedit dikit lah supaya kelihatan lebih keren. Ya demikianlah review dari Tyrese Flare Golden Axe dari Storm Toys. Tapi jangan kemana-mana, karena di episode berikutnya masih ada lagi nih. Kita akan comparison ketiga-tiganya, mulai dari X Battler, Tyrese Flare, dan Gilius Thunderhead beserta naganya masing-masing. Jadi stay tune terus, tetap di YouTube channel Nevermore.